Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke hadis selanjutnya, hadis nomor 333 dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qirat." Sesungguhnya kalian akan membebaskan satu negeri yang di dalamnya qirat banyak di situ atau banyak disebutkan. Dalam satu riwayat, sataftahuna Misra wa hiya ardun yusamma fiha al-qirat fastausu bi ahliha khaira fa inna lahum zimmatan wa rahima. Kalian akan membuka atau menaklukkan Mesir, satu negeri dalamnya banyak disebut nama qirat. Maka hendaklah kalian memberikan wasiat agar berbuat baik kepada penduduknya, karena sungguhnya mereka memiliki hak perlindungan dan kekerabatan. Dalam riwayat lain, فَإِذَا اسْتَفْتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَىٰ أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. Apabila kalian telah membuka atau menaklukkannya, maka berbuat baiklah kepada penduduknya, karena sungguhnya mereka memiliki hak perlindungan dan kekerabatan. Atau beliau bersabda, zimmatan wa sihra, hak perlindungan dan juga hubungan besan atau kekerabatan. Hadis ini semua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama berkata, kekerabatan yang dimiliki bangsa Mesir adalah karena Hajar, ibunya Ismail alaihi wassalatu wassalam, berasal dari mereka. Sementara hubungan besan adalah karena Maria, ibu dari Ibrahim, putra Rasulullah SAW, juga dari mereka. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya adalah mukjizat Nabi SAW tentang muslimin akan membebaskan Mesir. Dan ini terjadi di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam membebaskan Palestina dan wilayah Syria di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga Khalid bin Walid, ya. Kemudian beliau mengutus setelahnya itu di tahun 15 Hijriah. Di tahun 16 Hijriah beliau mengutus pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menembus negeri Persia. Nah, kalau ke negeri Syam sekitar 12.000 pasukan, kalau ke Persia sekitar 30.000 pasukan, dan juga berhasil menaklukkan wilayah Persia, bahkan runtuhnya Bizantium Persia pada saat itu, atau runtuhnya kerajaan Persia pada saat itu. Setelah melihat pembebasan yang luar biasa wilayah kekufuran kepada Islam di zaman itu, Amr bin As memberikan masukan kepada Umar bin Khattab agar mengirim pasukan dan beliau bersedia memimpinnya untuk menembus wilayah Afrika. Dan pintu pembukanya adalah Mesir pada saat itu. Maka Umar bin Khattab awalnya tidak setuju, tapi karena Amr bin As terus saja meminta akhirnya Umar mengutus dengan 8.000 pasukan. Dan pergilah Amr bin As di sana, ringkas cerita tentunya, berhasil menaklukkan Mesir pada saat itu. Nah, pada saat kisah akan menaklukkan Mesir dan pengepungan yang berjalan sekian lama pada saat itu, ya, seingat saya sampai bulanan ya, baru mereka berhasil menaklukkan, maka ada surat yang ditulis pada saat itu oleh kaum muslimin kepada pemimpin Mesir pada saat itu. Kalau kami telah diwasiatkan oleh Nabi kami untuk menjaga hubungan kekerabatan dengan kalian. Maka Raja Mesir pada saat itu bertanya, kekerabatan mana yang kalian punya dengan kami? Maka dijelaskanlah sebagaimana hadits ini. Kalau Nabi kami itu dari turunan Nabi lain bernama Ismail, yang ibunya Hajar, dan Hajar adalah orang Mesir. Dan kita sudah tahu kisahnya tentunya, bagaimana Ibrahim AS pada saat pergi ke Mesir bersama istri pertamanya, ya, Sarah alaihissalam, ibu daripada Nabi Ishak, pergi ke Mesir. Kemudian Raja Mesir itu sangat zalim, suka mengambil istri orang, dan akhirnya ditangkaplah Sarah, dan dia ingin melakukan fahisyah, perbuatan buruk Raja Mesir ini kepada Sarah. Lalu Sarah berdoa kepada Allah SWT, akhirnya sempat stroke sampai 3 kali, ya, Raja Mesir itu. Lalu kemudian dia memohon kepada Sarah agar minta kepada Allah disembuhkan, lalu disembuhkanlah. Ini tentu ringkas ceritanya. Kemudian karena dia takut jangan sampai dia stroke lagi, maka dia menghadiahkan Hajar kepada Sarah. Dan Hajar ini adalah wanita mulianya Mesir pada saat itu. Ya. Di beberapa